إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن ومن يتق الله يفوز في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya baik saat sendirian, tidak ada mata manusia yang melihat, ataupun di tengah manusia yang banyak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya seorang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan dari segala macam urusannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya dan membesarkan pahala-pahalanya. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah,
semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini adalah al-malu fi i'tiqadil muslim, harta dalam keyakinan seorang muslim. Ahibatil muslimun, harta adalah sesuatu yang sangat dicintai dan diperlukan oleh setiap manusia, termasuk di dalamnya kaum muslimin. Bagaimanakah seorang muslim berkeyakinan tentang harta, sehingga selama hidup di dunia dia tidak melalaikan ketaatan gara-gara harta, dia tidak melanggar larangan-larangan Allah gara-gara harta. Keyakinan seorang muslim yang pertama tentang harta, bahwasanya harta yang maha pemberi harta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memberikan harta kepada manusia siapapun dia, sebesar apapun, sekecil apapun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mintalah harta, rezeki hanya dari Allah. Jangan pernah minta harta dan rezeki dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, bertakwalah kepada, wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian. Apakah ada Maha Pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Dan ini pertanyaan bukan untuk dijawab, akan tetapi pertanyaan untuk ditekankan di dalam hati, bahwa tidak ada sang pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan pernah sekali-kali mencari harta, meminta harta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak akan pernah dapat. Keyakinan yang kedua tentang harta bagi seorang muslim adalah harta yang kita miliki sekarang, yang ada di dalam rumah kita, yang kita simpan, yang kita miliki sebenarnya, pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan rezeki dan harta tersebut kepada kita. Kalau kita meyakini bahwa pemilik asli adalah Allah, kita hanya pengatur, pengurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurus harta tersebut, maka apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan harta sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita wajib taat segera tanpa tunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah dari hartanya Allah. Lihat ayat ini, harta Allah, dari harta-harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hadid, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, dan sedekahkanlah dari harta-harta yang kami jadikan kalian sebagai pengurus di dalamnya. Alladzina amanu wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan bersedekah, mereka mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, apabila kita meyakini poin kedua, pemilik asli harta adalah Allah, maka ketika ada ayat yang berbunyi wa atuz zakah, bayarlah oleh kalian seluruhnya zakat, kita tanpa ragu, tanpa banyak hitungan keluarkan zakatnya.
Karena kita cuma pengurus, pemilik asli adalah Allah Subhanahu wa taala, dan pengurus sangat taat kepada pemilik aslinya. Apabila ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah dari harta yang kami berikan rezeki kepada kalian. Maka tanpa pikir panjang, sedekah paling gemar, karena kita cuma pengurus. Pemilik asli adalah Allah, dan Allah sebagai pemilik asli memerintahkan kita untuk bersedekah, berinfak, berzakat, menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keyakinan seorang muslim terhadap harta. Harta adalah ujian yang khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, jangan sampai tidak lulus ujian harta. Jangan sampai menghalalkan segala cara gara-gara harta. Jangan sampai memutuskan hubungan rahim gara-gara harta. Gara-gara harta warisan terputus rahim selama belasan tahun gara-gara harta. Hati-hati, ujian khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ujian liyu'lama man yuti'uhu mimman ya'si, agar diketahui siapa yang dengan harta tersebut dia taat kepada Allah dan dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan harta tersebut. Hati-hati dengan harta sebagai ujian. Jangan sampai menghalalkan segala cara, menjual yang haram, makan harta riba, menghutangi dengan riba, berhutang riba, menjual yang haram, mencuri, korupsi, memungut pungutan liar tanpa kebenaran. Maka ini semua adalah orang-orang yang tidak lulus ujian harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Setiap umat ada ujiannya masing-masing, dan ujian untuk umatku adalah harta. Yang keempat, harta yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang, harta yang sebenarnya bermanfaat untuk seseorang di dunia dan di akhirat, adalah bukan yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Di dalam rekeningnya selalu bertambah nolnya. Di dalam bukunya selalu ada tulisan-tulisan hartanya. Bukan itu. Di dalam kotaknya terdapat banyak uangnya, simpanan emas dan peraknya. Harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun," yang akan mengikuti mayat tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ya yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Yang akan mengikuti mayat ke kuburannya ada tiga. Keluarganya, hartanya, kemudian setelah itu adalah amalnya. Nomor 1 dan 2, keluarga dan harta akan pulang, tidak ikut bersama si mayat tersebut. Dan yang akan ikut adalah seorang yang menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis ini, yang sangat suka menumpuk-numpuk harta, jarang bersedekah, bakhil terhadap orang, terutama terhadap karib kerabat. Perhatikan ayat ini, ayyukum malu warithihi, hadis ini, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya dia lebih sukai daripada hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjawab, "Ma minna ya Rasulullah
illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Tidak ada di antara kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali harta dirinya lebih ia sukai dibandingkan harta ahli warisnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malakum min malikum illa ma qaddamtum wa ma akhartum faliwarathatikum." Tidak ada harta yang kalian miliki dengan harta yang bermanfaat kecuali yang kalian jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kalian simpan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tanah hektaran, kemudian emas, perak, kilauan, itu adalah apabila seseorang mati, maka itu adalah harta warisnya, bukan hartanya sendiri. Kemudian yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir, harta menurut seorang muslim bukan tanda kemuliaan. Yang rumah megah, yang mobil mewah, yang harta bertumpuk ruah, emas, uang, rial, dolar, rupiah bertumpuk-tumpuk, itu bukan tanda kemuliaan. Akan tetapi tanda kemuliaan adalah ketakwaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Bukhari, ayyun nasi akram, manusia mana yang paling mulia? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akramuhum atqahum lillah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati, yaitu iman dan amal ibadah kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang dua asumsi manusia yang sangat keliru, bahwa harta adalah tanda kemuliaan, miskin adalah tanda kehinaan. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka orang tersebut akan mengatakan, aku telah dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Adapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disempitkan hartanya, maka dia langsung mengatakan, Allah telah menghinakan aku. Dua asumsi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, kalla, tidak sama sekali. Itu salah. Tanda harta bukan tanda kemuliaan, miskin bukan tanda kehinaan. Aqulu innallaha هذا ما أقول أستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين المحتلين وانصر المجاهدين في سبيل الله يا الله yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan musuh, hancurkanlah kaum Yahudi Zionis, hancurkanlah kaum Yahudi Zionis. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa, dan menangkanlah kaum muslimin atas mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Falastin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Falastin wa fi Gaza birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan rahmatmu selamatkanlah kaum-kaum lemah dari orang-orang beriman di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma al'anil yahud al-ghasibin al-muhtallin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Ya Qawiyyu ya Aziz. Wahai Allah, laknatlah kaum Yahudi, laknatlah kaum Yahudi Zionis, dan bunuhlah mereka, jangan sisakan mereka walau seorang pun. Allahumma shtudhum, Allahumma shtudhum, Allahumma shtudhum, Allahumma ja'al alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, sulitkan hidup mereka, keringkan air mereka sebagaimana di zaman Nabi Yusuf kering selama 7 tahun berturut-turut. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.